Dan saatnya tiba untuk kita akan sama-sama merenungkan firman. Hari ini kita membaca dari Injil Yohanes pasal 18. Injil Yohanes pasal 18. Kita akan membacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan baca silih berganti. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya bersama. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sekian jawab pembacaan firman. Nas yang kita baca itu juga ada paralelnya di dalam Matius pasal 26, Markus pasal 14, Lukas pasal 22. Kita yang memiliki Alkitab, di sana ada catatan tentang nas-nas paralel yang bisa kita baca untuk melengkapi kisah suci yang kita baru saja membaca. Ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan, saya kembali membacanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mengatakan apa? Mengatakan dalam arti selesai berdoa. Sehingga ada terjemahan satu versi bahasa Inggris dikatakan setelah Yesus selesai berdoa. Tetapi juga bisa mempunyai makna termasuk apa yang telah Yesus ajarkan di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16. Di dalam diskursus ceramah yang penting yang diberikan. Semuanya bisa termasuk. Dan setelah itu Yesus bersama murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Lalu masuk ke sebuah taman. Rasul Yohanes tidak memberitahu nama taman itu. Tapi sinoptik, dan sinoptik adalah Matius, Markus, Lukas, itu memberitahu bahwa Yesus pergi ke taman Getsemani. Saudara, Yohanes mencatat doa imam besar agung kita di upper room, di ruang atas, tempat mereka berkumpul. Dan bagaimana Yesus berdoa, dia memuliakan Bapa dengan menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dan bagaimana dia telah melaksanakannya, dan dia berdoa untuk umat miliknya, domba-dombanya yang ada di depannya, maupun yang kemudian
akan dikumpulkan di dalam satu kandang. Itulah umat pilihannya yang dia pelihara secara total dan tuntas. Sedangkan di dalam Injil Sinoptik mencatat bagaimana Yesus berdoa dalam suatu pergumulan yang berat dalam meminum cawan murka Allah yang sangat pahit, yaitu menanggung hukuman atas dosa orang-orang yang dia tebus, umat pilihannya yang akan dia selamatkan. Dan bagaimana di dalam doa di Taman Getsemani maupun doa Imam Besar Agung di upper room, ruang atas itu memiliki kesamaan menggenapi kehendak Bapa. Saudara, keempat Injil sama-sama menunjukkan bahwa doa begitu signifikan bagi Yesus dalam pelayanannya dalam seluruh total hidupnya, yaitu menggenapi seluruh kehendak Allah untuk mendatangkan keselamatan. Dan bagaimana doa begitu serius. Kita tidak membahas doa, tapi mengingatkan betapa doa adalah sesuatu yang sangat penting, barometer, dan bukan hanya barometer, tapi juga termostat yang mengungkapkan kondisi kita sekaligus yang memberi pengaruh. Berdoa dan tidak berdoa itu makes different. Saudara, ayat yang kedua dan ketiga, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu karena Yesus sering berkumpul di sana. Lalu datanglah dia dengan sepasukan prajurit membawa senjata. Juga ada pengawal-pengawal Bait Allah yang disuruh oleh imam besar dan orang Farisi. Kayaknya dari pemimpin agama kita, Kristen, tidak akan mengirim polisi, tentara, sama tukang pukul. Tapi kalau yang ada agama dikaitkan sama politik, seperti sejumlah agama yang juga lagi perang, itu bisa dilakukan, mencampurkan. Walaupun mereka itu di bawah kuasa Roma, tapi kita lihat perkawinan, kerjasama, kong kali kong yang terjadi. Dan lalu pada momen itu datanglah sepasukan prajurit dengan pengawal yang datang dengan semua rencana yang sudah rapi, mengintai begitu lama. Kalau kejadian seperti apa yang terjadi, di mana mengatasi musuh, itu mengintai bisa sampai berbulan-bulan. Demikian juga Yesus itu diintai lama sekali. Bisa bertahun-tahun, cari kesempatan. Belum waktunya baik, mereka nahan diri. Nah, lalu kemudian karena takut sama orang banyak, walaupun mereka marah dan berkali-kali, ini harus dilenyapkan. Karena ini membahayakan bangsa kita. Sudah muncul daripada pimpinan imam besar. Ya. Lalu kemudian masih belum ada kesempatan. Dan sekaranglah kesempatan itu. Waktu yang tepat untuk menangkap Yesus secara diam-diam. Ketika tidak banyak orang agar tidak terjadi satu chaos. Karena banyak orang yang melihat Yesus itu sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan, seorang yang saleh, yang tidak bisa sembarangan disentuh. Nah saudara, ketika waktunya momen ini, maka mereka merasa rencana jahat itu berhasil. Dan datanglah mereka. Dan memang kejadian berikutnya adalah bagaimana mereka bisa menangkap, membawa Yesus dan akhirnya sampai disalibkan. Nah saat ini Yesus berada dalam satu bahaya besar. Dan memang kondisinya memburuk. Dan beberapa kali peristiwa di mana Yesus mau ditangkap, lolos. Mau dorong dia jatuh ke jurang, lolos. Dan firman Tuhan mengatakan, waktunya belum tiba. Nah, kata waktu di dalam Injil Yohanes adalah satu makna yang penting. Waktunya Tuhan, punya makna teologi yang penting. Kalau belum waktunya, tidak akan bisa. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, waktu hari siang bekerja, waktu malam tiba, tidak ada yang bisa bekerja. Ketika dia akan pergi ke Yerusalem dan mengatakan, wah bahaya nih. Tapi semua ada waktunya. Dan itu dari bagian awal, pasal-pasal awal di Injil Yohanes sudah bicara mengenai itu. Tetapi sekarang kondisinya tidak. Yang sesungguhnya Yesus pun tahu
karena dia yang mengontrol semua kondisi. Nah saudara, sekarang Yesus sedang di puncak-puncaknya bahaya dan ketika itu terjadi sesungguhnya dia menjalankan kehendak Allah. Karena sesungguhnya bukan rancangan dan kehendak manusia yang menentukan apa yang terjadi kepada Yesus, tetapi kehendak Allah yang Yesus genapi. Kondisi ada rencana jahat, tapi kalau bukan dia yang izinkan, tidak akan jadi. Sebaliknya Yudas sedang di puncak-puncaknya berdosa. Dia melakukan dosa yang keji, memimpin prajurit dan pengawal bait Allah datang untuk menangkap Yesus. Walaupun tanpa dia sadari, apa yang dilakukan oleh manusia untuk melawan hukum Tuhan, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan jadi. Jadi kita selalu melihat antara apa yang kejadian di dalam proses kronologi sejarah, proses. Kita juga melihat sesuatu yang di atas, yaitu yang lebih menentukan. Dan kita melihat Yudas di puncak-puncaknya berdosa, Yesus di puncak-puncaknya bahaya. Tapi Yesus yang di puncak-puncaknya bahaya, yang nanti berakhir dengan kematian yang sangat keji, sangat hina, sangat menyakitkan. Bukan manusia yang menentukan. Dia yang menentukan apa yang terjadi. Dan apa yang dilakukan, semua yang terjadi itu dicatat. Bagi Yudas itu dicatat di dalam sejarah dan ini bukan main-main. Bahkan bernilai kekal. Dan ini akan disesali di dalam keabadian. Inilah beratnya jadi manusia. Karena kita bukan hanya hidup sekali lalu selesai. Sehingga betapa seriusnya kita mesti hidup yang tidak boleh salah. Kesalahan adalah kita belum beres ketika kita akan meninggal. Hidup bukan kita makan enak, banyak duit, pergi kemana, menikmati semua kelancaran. Ada orang hidupnya lebih susah, banyak kesulitan, ada sakit. Tetapi dia lakukan, dia berkenan pada Tuhan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang paling penting. Ada orang hidup nyaman, berdosa. Itu tidak ada artinya. Apa yang terjadi pada Yudas adalah sesuatu kegagalan terbesar. Ya, masalah uang. Tidak enak terima uang. Nanti dia akan jijik dan buang. Semua apa yang nikmat, kadang itu adalah sesuatu yang akan disesali setengah mati. Sehingga kita tidak boleh sembarangan. Tapi bagi Yesus, sengsara yang dia terima adalah apa yang menjadi sesuatu keabadian. Bagaimana memberi kita keselamatan. Dan di dalam segala susahnya, dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Seperti doa yang dia katakan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan dalam seluruh hidupku, aku telah melakukan kehendakmu. Aku telah memuliakan engkau di dalam seluruh apa yang saya lakukan. Aku berdoa bagi domba-dombaku. Aku menguduskan diriku bagi domba-dombaku, supaya mereka dikuduskan. Betapa mulianya kehidupan Yesus, dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Nah saudara, betapa kita melihat dua kontras ini. Yesus yang seperti dikorbankan, tapi tidak pernah korban. Karena sesungguhnya adalah korban yang memberi hidup untuk keselamatan. Sedangkan yang satu seperti mengorbankan orang lain, dirinya yang korban. Korban daripada dosa dan keserakahannya dan tipu daya yang terjadi dalam dirinya. Ayat yang keempat saudara. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Yesus tahu apa yang akan menimpa pada dirinya. Sengsara yang harus dia tanggung, cawan pahit yang harus dia teguk, minum sampai habis, kematian mengerikan menanggung dosa. Dia menjadi dosa ganti kita. Semua ditanggung atas dirinya. Dan itulah sesuatu yang sangat mengerikan. Kematian fisik itu ringan. Itu aja membuat kita takut. Yang menakutkanlah bagaimana sesuatu hal buruk itu terjadi. Kematian kadang adalah sesuatu yang diterima dengan senang. Kalau itulah kelepasan daripada sakit, mara bahaya. Kalau itu sesuatu yang membawa pada kebaikan,
Apalagi dengan iman dia percayakan pergi ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih terang. Tapi jikalau itulah sesuatu yang tidak baik sebagai akibat dosa, dimurkai Tuhan, dilaknat Tuhan, dan dalam keabadian, itu apa yang tidak baik. Dan itulah yang ditanggung. Semua yang buruk itu Yesus ambil dari kita. Dan dia tanggung. Dan dia hancurkan di dalam hidupnya yang penuh dengan anugerah itu. Saudara, apa yang terjadi pada Yesus semua itulah hal yang sangat menakutkan. Hanya satu kali Yesus dikatakan ketakutan. Kapankah itu? The only time Yesus takut. Waktu di Taman Getsemani. Apa yang dia takut? Mati, dia bangkitkan orang mati. Setan, dia usir. Kita mengerti apa itu dosa dan apa itu menanggung dosa. Itulah misteri yang orang tak ngerti. Orang tak ngerti. Dan paling dangkal lah orang Islam. Sesungguhnya mereka takut. Orang Islam sangat takut. Mereka tidak mau mengakui Yesus mati. Mereka ketakutan. Mereka tidak mau mengakui salib. Karena titik iblis tahu itulah inti yang menghancurkan semua. Itulah inti daripada iman, keselamatan. Sesungguhnya mereka takut. Sehingga mereka harus membuat cerita menyangkali realita. Dan dalam kitab mereka pun ambigu. Yesus mati atau tidak? Ambigu. Ada satu ambigu. Ambigu artinya kadang ngaku gini, kadang ngaku gitu. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi Yesus tanggung. Supaya yang mengerikan dilepaskan dari kita. Dan Yesuslah menanggung. Itulah kasih. Nah saudara, di dalam kondisi seperti ini, saya tertarik dengan satu kata sederhana. Yesus maju ke depan. Kalau kita lagi bahaya, kita ngapain? Mundur. Balik badan. Menjauh, lari. Yesus maju ke depan. Yesus yang tidak pakai tombak, pedang, meriam, maju ke depan. Dia hanya takut waktu doa cawan yang harus dia minum. Selebihnya tidak pernah takut. Kita harus mengerti apa artinya pergumulan mengatasi dosa dan menanggung hukuman dosa. Itulah Injil. Itulah Injil. Itulah rahasia iman kita. Tapi yang lain, yang sangat menakutkan bagi kita, dia tidak pernah takut. Dia tahu apa yang akan terjadi. Sebagian orang itu sangat berani karena tidak tahu. Mereka nggak tahu bahaya. Waktu kecil di rumah saya itu ada istilah dalam bahasa kami Teochew atau Hokkien. Gu kia, empak hong. Oh, bahasa lidah apa ya? Gu kia, gu itu apa ya? Gu itu yang bisa bahasa-bahasa mirip-mirip sama saya. Gu kia, gu itu adalah sapi, kerbau. Kia, anak. Anak sapi kecil tidak kenal harimau. Berarti saya mempunyai bayangan ketika harimau itu ya, orang ngadepin harimau dan harimau itu gak mirip ya, gak mirip. Pokoknya gitu lah. Wow. Ya, saya bukan penjaga kebun binatang, ya, mengaum. Itu orang itu gak bisa lari. Apa ya? Freeze. Gak bisa lari, ketakutan. Ya. Ngerti saudara ya? Itu karena wibawanya. Wibawa itu ada saudara. Ada orang-orang tertentu itu wibawanya yang membuat kita hormat. Kadang bulu kuduk merinding. Ngerti saudara? You pernah ketemu orang yang punya wibawa. Ya. Wibawa. Ya. Wibawa yang membuat orang itu merasa hormat. Orang ini luar biasa. Ya. Nah, ada sejenis binatang itu punya wibawa dan kekuatan yang membuat orang itu takut. Tapi ada yang tidak kenal takut. Kenapa? Dia nggak ngerti apa-apa. Kadang yang tahu banyak itu yang ketakutan. Ya. Yang udah mikir ini mikirnya,
paling enak tuh ya jadi orang bodoh. Karena kita ada orang yang lagi susah ya, itu iri sama kucing. Cing, enaknya kamu. Habis makan, cuma ngelap-ngelap. Nggak tahu dunia lagi runtuh, nggak ngerti bahwa selat Hormuz itu nggak bisa lewat minyak. Besok akan naik BBM, inflasi, dagangku makin susah. Kita pusing, mau bayar uang sekolah anak, mau bayar ini, pusing, mau bayar tagihan, dan macam-macam. Ada orang susah tidur, rambut putihnya tanpa semir putih langsung putih terus. Ya. Tapi yang enak lah, yang nggak ngerti apa-apa. Ketemu ranjang, plok, pergi ke Tokyo, pergi ke Honolulu, 2 jam balik lagi, bahagianya. Bukia empang ho, nggak kenal susah. Kadang orang yang banyak tahu, itu yang banyak khawatir. Dan kadang tahu yang enggak, ditakut-takutin. Karena makanya kadang tuh banyak denger YouTube, denger ini, denger itu. Waduh, suram. Ya, makanya susah. Sehingga kita nggak boleh sembarangan. Nah, tapi mengetahui masalah yang memang masalah, itu bikin susah. Maka kadang tuh orang tuh paling bahagia tuh enggak kuamia. Apa itu kuamia? Ngeramal nasib. Enggak ke dokter. Kata dokter, kamu ada kanker. Tahan 6 tahun lagi. 6 tahun menderita. Karena sudah tahu. Yang enak adalah hidup, begitu lagi ada enak, pergi ke sana, kanker, stadium 4. 2 hari lagi mati. Penderitanya cuma 2 hari. Ya, sakit-sakit ya kadang, udahlah, nggak apa-apa. Ya, jadi kadang orang tuh banyak tahu tuh, banyak susah. Yesus tahu dan taunya jelas dan apa yang akan terjadi, dan itu darah, keringat, keluar darah. Tapi saudara, luar biasa. Dia maju ke depan. Dia menghadang. Dia mengatasi. Dia tanya, siapa yang kamu cari? Yesus menghadapi ketakutan bukan dengan melarikan diri, tapi menghadapi, mengatasi, dan menang atas ketakutan dengan melakukan kehendak Allah. Saya rasa luar biasa. Orang-orang berani bukanlah orang-orang yang tidak kenal takut. Tapi orang yang di tengah ketakutan melakukan apa yang harus dilakukan. Orang-orang yang hebat-hebat berhasil bukan orang yang semuanya enak-enak dan lancar. Tapi mereka yang mengatasi segala susah, gigit bibir, kencengkan ikat pinggang, memukul diri, berjuang, ya, setengah mati, yang sudah mau menyerah tapi tak mau menyerah. Itulah orang hebat. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi orang yang berpikir semua bisa lancar kalau gak ada masalah, itu adalah tidak benar. Saudara, sebagian orang itu dihancurkan oleh masalah. Yesus tidak dihancurkan oleh kondisi, tetapi justru dia menghancurkan masalah. Bukan dia dibinasakan oleh maut, dia membinasakan maut. Dan bersama Tuhan, kita boleh mendapatkan cicipan kemenangan bersama Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kami seperti menghadapi maut berkali-kali, tapi tidak mati-mati. Karena Tuhan membawa kami dalam jalan kemenangan. Ya, orang-orang hebat bukanlah orang-orang yang kuat perkasa seperti Mike Tyson. Bagi banyak orang Mike Tyson itu tak kuat. Ya, dia melecehkan orang, dia mukul orang. Saya melihat sebagian pria yang memukul istri. Ya, saya waktu membaca dan melihat gimana cerita tentang Not Without My Daughter. Si istri dipukul, dijambak, diseret. Ya, itu laki-laki pengecut. Ya, kekerasan itu kadanglah tanda pengecut. Yang membunuh orang kadanglah pengecut. Ya. Tapi ada keberanian yang kadang jenisnya lain. Dan Yesus menyambut cawan pahit murka Allah karena dosa kita dengan ketaatan sempurna sehingga menjadi pokok keselamatan. Kondisi yang menakutkan, menyusahkan, yang bagi banyak orang sudah menyerah, banyak orang hal kecil sudah menyerah, tapi dia menghadapi, dia maju ke depan. Orang mau nangkap dia, dan dia maju ke depan. Dan yang terjungkal bukan dia.
yang mau nangkap dia. Kadang ya sangat mengerikan adalah ketika orang tak mau takut. Saya melihat binatang itu ada yang aneh. Kadang-kadang saya nggak percaya. Jadi ada macan atau harimau itu masuk ke dalam kandang, lalu menangkap si anjing, si kucing melompat, lalu gigit si harimau yang badannya 30 kali lipat lebih gede. Si harimaunya lari. Pak Tong dari dulu dia mengatakan, itu kalau sudah anjing gila itu mengerikan. Ya. Mengerikan kalau binatang ya udah ke sudut kamu masih maksa. Dia tiba-tiba akan seperti naga terbang. Sesuatu yang sudah tidak takut mati karena itu desak terus. Kadang itu bahaya. Maka rakyat paling menakutkanlah waktu mereka tidak punya apa-apa kecuali satu nyawa. Uang tidak punya, beras tidak punya, rumah tidak punya, harapan tidak punya, kecuali satu nyawa. Gue akan bertaruh sama kamu. Itu tidak ada raja yang kuat, tidak ada militer yang kuat. Biasanya itu dikalahkan. Nah spirit-spirit yang demikian itulah yang kadang mengerikan. Nah saudara, kita melihat ketika Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Ya. Yesus bertanya bukan, dia tidak tahu mau tanya, kamu cari siapa ya? Gak keliru dah. Yesus tahu siapa yang mereka cari. Tetapi Yesus nanya adalah untuk memfokuskan mereka. Menggiring mereka. Yesus tahu siapa yang mereka cari. Dan tujuannya siapa. Lalu Yesus jawab. Inilah aku. Apa yang jadi saudara? Kita mencatat satu peristiwa yang luar biasa. Mereka itu mundur dan jatuh. Pakai bahasa, kadang bahasa terjengkang itu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya. Kadang bahasa Jawa itu sakti-sakti sekali ya. Bahasa panjang-panjang itu cuma satu kata, satu huruf ya. Itu ada saktinya bahasa Jawa itu. Ya, cuman karena sulit dipelajari maka tidak jadi bahasa nasional aja. Ya. Mungkin akan sulit menghafalnya. Tapi sakti sekali ya, kadang itu luar biasa. Nah saudara, Yesus mengatakan, inilah aku. Ya. Mereka terjengkang, mereka itu jatuh. Itu artinya lah Yesus sedang menyatakan otoritas. Kamu siapa, aku siapa. You datang, you mau kontrol. Aku yang kontrol. Dan dia berwibawa. Jangan pernah main-main sama Tuhan, jangan pernah main-main sama Yesus. Yang main-main sama Tuhan, tidak pernah ada nasib baik. Yang menghina Tuhan Yesus, tidak punya nasib baik. Yang melawan Tuhan tidak pernah ada nasib baik. Dan Yesus bertanya adalah dia mau mengarahkan siapa sesungguhnya yang berkuasa, siapa sesungguhnya yang memegang kendali. Berapa banyak mereka nggak disebut, tetapi pasti banyak. Karena mereka mungkin bukan hanya masalah Yesus. Yesus nggak pernah dalam perlawanan, tidak pernah keluarkan pedang mensilat. Yang mereka takutkanlah orang banyak. Mereka khawatir orang banyak, rakyat. Dan mereka tuh mungkin banyak sekali. Bisa 40 orang. Bisa 50 orang. Bisa 30 orang. 20 orang kayaknya lebih dari itu. Karena muridnya aja sudah belasan. Belum lagi ada Markus. Yang nanti akan pakai kain lalu ketinggalan kainnya. Ya, telanjang. Pasti ada banyak orang. Mungkin mereka tuh jangan-jangan 50 atau lebih. Tapi menghadapi Yesus yang mengendalikan adalah Yesus. Bukan yang mau menangkap tetapi yang mau ditangkap itu yang mengendalikan. Betapa tenangnya Yesus sekalipun mereka bawa pentung rantai dan senjata untuk berperang. Tapi yang gelisah justru mereka. Dan Yesus begitu tenang. Orang yang punya ketenangan kadang satu kemenangan. Dan kadang ada orang ya kelihatan tenang setelah orang itu pergi. Dia udah tiktuk. Tadi juga takut, tapi saya masih tenang. Ya, mengatasi ketakutan. Kadang seperti itulah. Ya.
Seperti misalnya ketika kota mau diserbu, nggak ada orang. Tinggal cuman cukel yang dia suruh ada orang di sono. Lalu main catur. Ini begitu tenang. Pasti di dalamnya tuh sudah siap siaga. Musuh gak berani. Begitu tenang. Waktu mereka tenang emangnya di sini tak tapi dia harus mengatasi. Kadang kita tuh takut. Kadang kita tuh sakit. Kadang kita tuh dokter belum ada penjelasan. Kadang gak tahu bisa sembuh gak. Kadang bolak-balik terus masalah. Kadang tuh ada ini dan itu. Kita bisa gelisah. Kita bisa gundah. Tapi dalam kondisi gini kita draw our courage. Menarik dari Tuhan segala berkat dan anugerah. Sehingga kita boleh tenang. Dan di dalam tenang ada kekuatan yang besar. Berikutnya kembali Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Aneh ya. Ini pasti ada sesuatu psikologi, ada sesuatu penggiringan Tuhan yang mengendalikan. Dia yang bertanya, oh nanya tadi udah jelas. Sekarang dia tanya lagi, siapa yang kamu cari? Ini kan pasti jelas maksudnya apa kan? Yesus dari Nazaret. Ini aku, kamu cari aku. Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, mereka tidak ada urusan, mereka pergi. Ya, oke. Cepat selesai, cepat beres. Karena gua agak gak enak, gak nyaman urusan sama engkau. Kalau bukan karena disuruh, gua gak kepingin ke sini. Gua gak enak hati, gua gak sejahtera. Tapi gua kejepit. Ada yang suruh dari pemerintah, kong kali kong sama Bait Allah, Bait Suci, Sanhedrin. Gua mesti ke sini. Bisa menyerahkan diri, kamsiah gak ada perlawanan. Ya. Tetapi itu adalah cara Tuhan. Karena dia memang mau serahkan diri. Waktunya tiba. Tetapi murid tidak. Dan ayat 9 dikatakan bahwa ini adalah penggenapan. Yaitu bahwa bagaimana Sang Gembala Agung memelihara mereka. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang akan kubiarkan binasa. Yesus mengontrol keadaan. Dia menentukan siapa yang mereka dapat tangkap. Dan menentukan murid-muridnya tidak boleh ditangkap. Harus selamat. Dalam kondisi berat seperti itu pun Yesus masih care dan peduli. Dalam kondisi yang terdesak seperti itu pun Yesus berkuasa dan memelihara. Itulah juru selamat kita. Yesus tidak lemah. Yesus tidak kalah. Yesus sedang melaksanakan kehendak Allah. Dan dialah yang menang. Kuasa seluruh langit dan bumi ada di tangannya. Dan dia mengarahkan segala sesuatu kepada penggenapan kehendaknya. Kita harus memuji Tuhan. Bersorak-sorai kepada King of King. Kepada Raja penguasa kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya juru selamat yang demikian. Yang hidup. Dan dalam pengalaman saya seringkali bagaimana mengalami. Tuhan menyatakan dia itu hidup. Dalam pengalaman kehidupan kita. Dia beserta. Dan pengalaman kita menyatakan dia itu hadir, dia menolong. Ada amin saudara? Kasihan. Ada amin saudara? Dipaksa ya. Amin. Saya kadang merasakan. Kemarin aja saya khotbah tanpa janjian. Saudara Moses itu pilih satu lagu yang saya sangat berkesan. Above all, memuliakan Tuhan, Tuhan Yesus. Kalimat-kalimatnya, wow indah. Tapi dia rela terinjak-injak. Betapa luar biasa. Tanpa janji. Bahan yang saya bahas tentang apa keniscayaan Yesus. Kenapa dia begitu penting, harus, dan tidak ada yang sebanding dengan dia. Kata sang pemuda, telepati Pak. Ada sesuatu, dalam hidup kita kadang kita anggap mungkin kebetulan-kebetulan. Ya, dalam pengalaman-pengalaman, pertolongan Tuhan. Bukan berarti dalam hidup ini tidak ada masalah, ada tantangan, ada bahaya, ada kegagalan, ada kekeliruan.
Tapi Tuhan selalu mengatakan, dia itu hadir, dia itu menyertai, dia itu menolong. Murid-murid aman. Tapi ceritanya belum selesai. Tiba-tiba muncullah seorang pendekar keluar pedangnya. Namanya Petrus. Tring! Wah, saya ingat waktu kecil saya bikin pedang dari kayu. Saya beli buku silat naga hijau. Pedang naga hijau. Wah, saya senang dari kecil itu belajar kungfu, tapi satu pun tidak ada yang jadi. Ya, saya nggak ada yang ngajarin. Senangnya sampai bikin double stick, triple stick, bikin pedang, bikin apa, belajar macam-macam. Sayang, gak jadi apapun. Tapi mungkin baguslah. Kalau nggak ntar jadi jagoan. Lebih baik belajar firman Tuhan saja. Ya, keluarlah Petrus. Wah, saudara, kok bisa ya? Dia netas. Telinga orang tuh hebat. Saya nggak ngerti ilmunya seberapa hebat sampai bisa telinga doang. Susah loh saudara. Untuk motong kelapa, kadang kita tuh susah loh untuk tepatnya. Hanya orang ahli aja bisa pok tepat. Kalau kita motong hintar, motong sana, motong sini, wah gak karuan, kapan selesainya. Itu perlu keahlian, bahkan untuk nukul. Tapi heran sekali, telinga. Itu silat sakti, saya gak ngerti dia itu benar-benar silat atau kebetulan. Ya karena dia gak biasa dengan pedang-pedangan, kadang kita mungkin anggap kebetulan lah ya. Tapi kok heran ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, stop, simpan pedangmu. Aku tidak butuh bantuan. Karena bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kalau aku mau serukan malaikat, mereka semua akan binasa. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jadi aku sedang melaksanakan. Aku mengontrol mereka, mengontrol situasi sekalipun mereka merasa bahwa kami yang sedang membuat rencana jahat dan mematikan Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus yang sedang mengendalikan dan rencana kehendak Allah itu yang jadi. Dia mati. Orang bersorak. Tapi sesungguhnya kehendak Allah lebih besar. Kematiannya mematikan kematian. Dengan dia mati menembus dosa. Itulah Yesus. Dan Yesus mengatakan, simpan pedangmu. Siapa yang pakai pedang akan mati oleh pedang. Ini tidak ada di dalam Yohanes. Tapi di dalam nas yang lain, karena waktu saya akan membaca, ya, mengajak kita membacanya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, siapa yang pakai pedang, dia akan mati oleh pedang. Sejak itu agama Kristen bukan agama pedang. Agama Kristen tidak lagi agama pedang. Kepada orang yang datang untuk menangkap, Yesus ambil itu telinga dan dikembalikan dan sembuh. Kepada musuhnya, kepada yang akan menghabisin dia itu melayani. Ini ciri di mana iman Kristen adalah iman yang mengalahkan kebencian dengan kasih dan pelayanan. Berbuat baik kepada yang mau menghancurkan dia. Ada hal tertentu kadang kita itu terkesan dan terbayang-bayang. Saya melihat gimana seorang ibu-ibu ya mengutuk-ngutuk sesama orang Islam karena dia itu celaka. Ada orang yang sangat jahat sehingga ibu itu mengutuk, kutukannya itu coba saya hafal kira-kira gini. Ya, celakalah anaknya. Aduh pokoknya sampai turunan-turunan kutuk dengan berapi-api. Dan saya takut sama mereka yang telah dibakar oleh sesuatu hal. Mereka itu walaupun orang ibu-ibu sederhana, mereka itu bisa berbahaya. Tapi juga satu sisi saya kasihan karena ada sesamanya yang jahat dari lain aliran yang telah mengakibatkan satu kehancuran, kebinasan karena mendapatkan ajaran-ajaran yang membinasakan orang lain. Sesama mereka kadang mengatakan itu tidak asli. Itu bukan muslim asli, dia tidak Islam. Saling menuduh. Dan kadang tuh bisa saling membinasakan. Nah saudara, ada anak-anak dari kecil tiap pagi punya liturgis, punya kebiasaan.
matilah Israel, binasalah Amerika Serikat, ya, USA. Tiap pagi, anak kecil itu, perempuan dikasih boneka, dikasih pisau asli, lalu digorok. Membiasakan. Pembiasaan ini nanti jadi terbiasa. Lalu cita-citanya apa? Jadi syahid. Jadi banyak orang, jutaan, puluhan juta orang dari kecil itu sudah diindoktrinasi, benci. Ya, orang Kristen, Israel, Amerika dibenci. Dan ini pun sudah masuk ke banyak tempat, termasuk Indonesia. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang sulit. Tapi kita melihat bagaimana Yesus menyentuh Malkus dan menyembuhkan. Saya pernah khotbahkan ini, dan ada tradisi gereja mengatakan bahwa Malkus menjadi salah seorang yang menjadi percaya. Yesus memenangkan. Ada agama di mana pakai pedang menaklukkan. Nah, akhirnya memang banyak orang yang ditaklukkan. Kalau tidak mau bertobat, tidak mau percaya, mereka akan disembelih. Kalau enggak, bayar upeti untuk nyawamu dipelihara. Tetapi agama Kristen tidak pernah lakukan itu. Pernah ada perang salib, lalu kemudian itu dimasalah-masalahkan. Tetapi agama Kristen sejak dari awal, dari Yesus, tidak pernah mengajarkan agama pedang, tetapi seperti yang Yesus lakukan dengan kasih. Dia mati ganti kita. Kepada Malkus, dia itu sembuhkan dan dimenangkan. Yesus dengan kekuatan yang lebih besar, dia memenangkan jiwa manusia sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte di satu pulau ketika dia diasingkan. Seorang jenderal jenius yang satu hari hancur. Dan dia di satu kapel, dia mengatakan kepada penggiringnya, orang Galilea inilah sesungguhnya penakluk sejati, the real conqueror. Saya dan orang-orang yang lain yang sehebat saya, Julius Caesar, Napoleon, Charles the Great, kami dengan pedang, meriam, senjata yang kuat menaklukkan, tapi semua nggak ada bekas. Tetapi orang Galilea ini tanpa senjata, tanpa kekerasan, dia memenangkan jiwa. Setiap tahun ribuan orang pergi menyerahkan diri mati untuk dia. Kami tidak bisa lakukan. Suruh orang mati bagi saya tidak bisa. Tapi setiap tahun ribuan orang, ya termasuk Anda, semoga yang rela menyerahkan hidup, nyawa untuk dia. Inilah penakluk sejati. Bukan dengan pedang, dengan kasih, dengan pengabdian, sistem yang lain. Itulah Tuhan kita yang kemudian disalib, yang mati dan bangkit, yang memerintah di dalam hati kita. Mari kita boleh semakin mengenal, semakin menghormati, memuja dan mengasihi Dia. Mari kita berdoa.